Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanto Samudro. Saya dosen di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini kita ada di mata kuliah Media dan Jurnalistik. Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang pengertian media dan jurnalistik, sejarah awalnya, hadirnya media serta perkembangannya dan sejarah awal jurnalistik, dan perkembangannya hingga ke era digitalisasi. Melalui mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, mengkategorisasikan, menganalisa, dan menyampaikan argumentasi yang benar tentang media dan jurnalistik. Mata kuliah ini dipersiapkan agar mahasiswa memahami sejarah awal media dan sejarah awal jurnalistik, memahami dan mampu menjelaskan tentang jenis-jenis jurnalistik, memahami dan mampu menjelaskan tentang jenis-jenis media penyiaran dan perkembangannya, memahami, menjelaskan, serta menganalisis tentang ekonomi politik media, serta mampu memahami tentang riset-riset seputar media dan jurnalistik. Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memproduksi karya bertema media dan jurnalistik. Hari ini kita ada di pertemuan ke-11. Berdasarkan dengan rencana pembelajaran semester mata kuliah ini, maka capaian pembelajaran mata kuliah di pertemuan ke-11 ini adalah menerapkan prinsip etika dan kepatuhan sesuai dengan kaidah media penyiaran dan jurnalisme dalam memproduksi produk jurnalistik yang disiarkan melalui platform media penyiaran. Sedangkan sub CPMK dari materi hari ini adalah mampu mengidentifikasi, menerangkan, serta menginterpretasikan regulasi pers dan penyiaran di Indonesia. Di pertemuan ke-11 ini, kita akan berdiskusi tentang regulasi pers dan penyiaran di Indonesia. Khusus dalam video pembelajaran ini, kita akan membahas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik. Sistem pembelajaran akan dilakukan secara asinkronus dengan mahasiswa menonton video pembelajaran dari dosen, kemudian melakukan tanya jawab melalui forum diskusi yang disediakan di Learning Management System Leeds UPN VJ. Selain tanya jawab melalui forum diskusi, mahasiswa juga akan diminta mengerjakan tugas yang telah disiapkan oleh dosen. Ingat, sesuai dengan rencana pembelajaran semester, komponen tugas memiliki bobot 15%. Jadi, pastikan mahasiswa mengerjakan tugas. Mari kita ikuti materi hari ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu agenda reformasi 98. Karena itu, pemerintah bersama DPR segera merumuskan peraturan perundangan di bidang pers yang baru. Setahun setelah reformasi, terbitlah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 harus dijamin. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kebebasan pers yang profesional. Pers nasional harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun. Terdapat beberapa hal penting dalam undang-undang tentang pers. Di dalam pasal 2 misalkan, terdapat pengakuan bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Dengan kata lain, negara mengakui bahwa kemerdekaan pers harus ditegakkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Di dalam pasal 3, disebutkan bahwa pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan juga kontrol sosial. Selain itu,
pers nasional juga dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi atau lembaga bisnis. Hal itu dapat dipahami bahwa di dalam perusahaan pers terdapat kepemilikan modal dan proses bisnis untuk mencari laba atau keuntungan. Hal yang sangat penting terdapat di pasal 4, yaitu pengakuan dan jaminan bahwa kemerdekaan pers sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 4 juga memberikan jaminan bahwa tidak akan ada penyensoran, pemberedelan, ataupun pelarangan penyiaran bagi pers nasional. Hal ini yang barangkali tidak terdapat pada peraturan perundangan tentang pers sebelumnya. Karena di era Orde Lama dan Orde Baru, rezim pemerintah dapat menyensor, memberedel, atau melarang penyiaran berita yang dilakukan oleh pers. Hal yang juga berbeda dibandingkan dengan peraturan perundangan sebelumnya adalah kebebasan bagi wartawan untuk menjadi anggota organisasi wartawan. Pasal 7 Undang-Undang tentang Pers mengatur tentang wartawan yang bebas memilih organisasi wartawan, yang itu juga berarti bebas untuk tidak menjadi organisasi wartawan manapun. Hal ini berbeda dengan masa Orde Baru, yang pada saat itu mewajibkan wartawan untuk menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Pada saat itu PWI adalah organisasi tunggal, organisasi wartawan tunggal. Masih di pasal 7 disebutkan bahwa wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Itu berarti Undang-Undang tentang Pers mengamanatkan sebuah kode etik bagi wartawan, dan wartawan wajib mematuhi kode etik tersebut dalam menjalankan profesinya. Kemudian pasal 8 memberikan jaminan bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum saat menjalankan profesinya. Jaminan tersebut bukan berarti wartawan kebal hukum. Selama wartawan menjalankan profesinya dan patuh pada undang-undang tentang pers dan kode etik, maka wartawan tidak dapat dituntut secara hukum. Namun, bila wartawan melakukan tindak pidana, misalnya mencuri atau menipu yang itu tidak berkaitan dengan pelaksanaan profesi kewartawanan, tentu saja wartawan bisa dituntut secara hukum. Di pasal 9 terdapat jaminan bahwa warga negara dan juga negara itu berhak untuk mendirikan perusahaan pers. Itu berarti siapapun di Indonesia bisa mendirikan perusahaan pers. Begitu pula dengan negara. Undang-Undang tentang pers memperbolehkan negara mendirikan dan memiliki perusahaan pers. Masih di pasal 9, perusahaan pers yang didirikan oleh warga negara dan juga negara wajib berbadan hukum Indonesia. Terdapat beberapa jenis badan hukum di Indonesia, yaitu perseroan terbatas atau PT, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Hal lain yang membedakan undang-undang tentang pers dengan peraturan perundangan tentang pers di era sebelumnya adalah tentang keberadaan Dewan Pers. Hal tersebut diatur dalam pasal 15 yang menyebutkan tentang Dewan Pers yang independen dengan fungsi-fungsinya. Undang-undang tentang pers juga mengatur tentang peran serta masyarakat. Di dalam pasal 17 disebutkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengawasan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Sementara itu, pasal 18 Undang-Undang tentang Pers mengatur tentang ketentuan pidana, yaitu bagi pihak-pihak yang menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers dan juga bagi perusahaan pers yang tidak menjalankan sejumlah hal yang diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Pers. Bagi pihak-pihak yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan jaminan tidak ada penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran, dan hak pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, maka akan diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta. Sementara itu, perusahaan pers yang pemberitaannya tidak menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan masyarakat, asas praduga tak bersalah, tidak melayani hak jawab, serta memuat iklan yang merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat,
mengiklankan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan juga zat aditif, serta memperagakan wujud rokok atau penggunaan rokok, maka akan diancam dengan pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Sedangkan perusahaan pers yang tidak berbadan hukum, tidak mencantumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka, serta alamat percetakan bagi penerbitan pers, maka diancam dengan ancaman pidana denda paling banyak 100 juta rupiah. Undang-undang tentang pers adalah peraturan perundangan yang bersifat khusus atau lex specialis. Lex specialis derogat legi generali adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus atau lex specialis mengesampingkan hukum yang bersifat umum atau lex generalis. Sengketa pers yang terjadi di Indonesia harus diselesaikan menggunakan undang-undang tentang pers dan melalui mediasi Dewan Pers terlebih dahulu, alih-alih menggunakan KUHP atau undang-undang lainnya. Undang-undang tentang pers tidak memiliki aturan turunan berupa peraturan pemerintah, karena aturan turunannya adalah peraturan Dewan Pers. Undang-undang tentang pers mengamanatkan pembentukan Dewan Pers yang independen. Independensi Dewan Pers terlihat dari anggotanya yang terdiri atas perwakilan wartawan, perwakilan pimpinan perusahaan pers, dan juga perwakilan masyarakat. Tidak ada perwakilan pemerintah. Anggota Dewan Pers dipilih oleh masyarakat pers dan ditetapkan melalui keputusan Presiden dengan periode 3 tahun dan dapat dipilih untuk 1 periode berikutnya. Undang-undang tentang pers juga memberikan kewenangan kepada insan dan masyarakat pers untuk mengatur dirinya sendiri melalui peraturan Dewan Pers. Salah satu fungsi Dewan Pers menurut pasal 15 ayat 2 Undang-Undang tentang pers adalah memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers. Sejak dibentuk, Dewan Pers telah membuat cukup banyak peraturan, mulai dari kode etik jurnalistik, sejumlah pedoman pemberitaan, sejumlah pedoman peliputan, peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap wartawan, peraturan tentang perusahaan pers, dan juga peraturan-peraturan lainnya. Beberapa peraturan memang dibuat sebagai jawaban atas dinamika pers dan jurnalisme yang dihadapi oleh insan pers dan masyarakat pers. Kali ini kita akan berdiskusi tentang kode etik jurnalistik. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers mengamanatkan wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik. Dalam pasal 15 ayat 2 disebutkan salah satu fungsi Dewan Pers adalah menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Dewan Pers telah menerbitkan peraturan nomor 6 /peraturan strip DP /Romawi 5 /2008 tentang pengesahan surat keputusan Dewan Pers nomor 3 SK strip DP Romawi 3 2006 tentang kode etik jurnalistik sebagai peraturan Dewan Pers. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas profesionalisme. Kita akan bahas pasal-pasal dalam kode jurnalistik satu persatu. Pasal 1, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Mari kita cermati penafsiran dari pasal tersebut. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar, sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan yang setara, sedangkan tidak beritikat buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
Yang menarik dari pasal 1 ini adalah tidak ada kewajiban bagi wartawan Indonesia untuk bersikap netral. Nah, kita akan bahas nanti soal netralitas wartawan. Pasal 2, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Penafsiran dari cara-cara yang profesional adalah pada pasal tersebut adalah menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Itu berarti narasumber harus tahu dan sadar sedang diwawancarai wartawan dan pernyataannya bisa dikutip dalam berita. Menghormati hak privasi. Wartawan harus paham tentang mana itu ranah publik dan mana ranah privat narasumber. Tidak menyuap, itu berarti wartawan tidak boleh memberikan iming-iming uang atau imbalan kepada narasumber agar mau diwawancarai. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Kemudian menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, dan juga suara. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Misalnya, wartawan yang menyamar saat peliputan investigasi boleh tidak menunjukkan identitasnya sebagai wartawan, meskipun tentang peliputan investigasi ini ada beberapa ketentuan lain yang perlu wartawan ketahui. Dengan kata lain, ada aturan yang cukup ketat bagi wartawan untuk melakukan peliputan investigasi. Pasal 3, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Penafsiran dari pasal ini adalah menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu. Berimbang artinya memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan, dan hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Pasal 4, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Penafsirannya adalah bohong itu berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat yang buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan wajib mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Kemudian pasal 5, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Penafsiran dari pasal ini adalah identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Nah, bagian tentang anak ini sudah dilakukan perubahan melalui pedoman pemberitaan ramah anak. Kita akan membahas pedoman pemberitaan ramah anak di bagian yang lain. Pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Menyalahgunakan profesi ditafsirkan dengan segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Suap ditafsirkan sebagai segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi wartawan. Jadi wartawan tidak hanya tidak boleh menyuap, tetapi juga tidak boleh menerima suap. Pasal 7, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber
yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Penafsirannya, hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Hal ini biasanya terjadi pada peliputan investigasi dan wartawan mendapatkan informasi yang rahasia dari narasumber yang identitasnya perlu dilindungi. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Misalnya, narasumber akan berpidato dalam sebuah acara dan wartawan sudah menerima naskah pidato tersebut sebelum pidato dimulai. Narasumber kemudian meminta embargo, yaitu berita tentang pidato tersebut termasuk informasi yang ada di dalam naskah pidato tidak disiarkan atau ditayangkan sebelum pidato disampaikan. Kemudian informasi latar belakang atau on the background itu adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Itu berarti apa yang disampaikan oleh narasumber boleh diberitakan, tetapi identitas narasumber tidak disebutkan. Berikutnya adalah off the record. Itu adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan. Berbeda dengan informasi on the background, informasi off the record ini sama sekali tidak boleh diberitakan, tetapi hanya menjadi informasi bagi wartawan saja. Wartawan bisa menindaklanjuti informasi off the record dengan melakukan investigasi atau mewawancarai narasumber lain yang bersedia memberikan pernyataan, meskipun mungkin sebagai informasi latar belakang atau on the background. Pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Penafsiran dari pasal ini adalah prasangka sebagai anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas, sedangkan diskriminasi adalah perbedaan perlakuan. Pasal 9. Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati hak narasumber ditafsirkan dengan sikap menahan diri dan berhati-hati, sedangkan kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Berikutnya pasal ke-10. Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat, disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Penafsiran dari pasal ini adalah segera berarti tindakan dalam waktu yang secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Penafsirannya, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Sedangkan proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Misalnya, berita yang tidak benar dimuat di halaman pertama sebanyak 5 paragraf. Maka pernyataan terkait hak jawab dan hak koreksi juga harus dimuat di halaman pertama sebanyak 5 paragraf. Kode etik jurnalistik ditutup dengan pernyataan penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers. Itu berarti pemberian sanksi terhadap wartawan atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers setelah melalui penilaian akhir oleh Dewan Pers. Namun, pihak-pihak yang dimediasi oleh Dewan Pers dalam sengketa pers
biasanya adalah perusahaan pers dengan pihak yang merasa dirugikan, bukan pribadi wartawan yang menulis berita dengan pihak yang dirugikan. Berita yang sudah diterbitkan oleh perusahaan pers menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan pers, karena kerja jurnalistik melalui proses yang cukup panjang dan tidak hanya melibatkan satu orang wartawan saja. Bila kita ingat kembali tentang pasal 1 Kode Etik Jurnalistik, tidak menyebutkan bahwa wartawan Indonesia harus bersikap netral. Netral berarti tidak berpihak. Bila wartawan tidak harus netral, apakah itu berarti wartawan boleh berpihak? Kutipan dari Profesor Bagirmanan, Ketua Dewan Pers periode 2010-2016 ini bisa menjadi acuan. Kata Profesor Bagirmanan, pengertian independen dalam pers adalah justru boleh memilih apakah berpihak terhadap si A atau B. Tapi media massa tidak boleh melupakan posisinya sebagai lembaga penyiaran. Unsur keberimbangan harus tetap dijaga dalam setiap informasi yang disajikan. Pernyataan Profesor Bagirmanan ini menegaskan bahwa wartawan dan perusahaan pers tidak wajib bersikap netral, tetapi justru boleh berpihak. Dalam pandangan saya pribadi, wartawan justru harus berpihak, dan keberpihakan terbesar wartawan adalah pada kepentingan publik. Itu saja materi kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Jangan lupa tetap bersemangat. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.